Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan salah satu rahmat nikmat itu adalah untuk yang kesekian kalinya kita pada kesempatan yang mulia ini oleh Allah masih diberi kekuatan,
oleh Allah masih diberi kesehatan, oleh Allah juga masih diteguhkan iman kita dalam rangka untuk menunaikan seruannya, yaitu menunaikan ibadah Jumat. Semoga semangat menunaikan ibadah kita pada kesempatan yang mulia ini cerminan dari keteguhan iman kita kepada Allah, dan semoga iman itu oleh Allah terus ditanamkan di dalam hati kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita sekaligus memberi keteladanan hidup agar di dalam meniti kehidupan ini kita senantiasa memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempedomani Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kemudian daripada itu, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah suatu predikat di mana apabila sudah mempribadi di dalam diri dan kehidupan seorang hamba, maka Allah memandangnya hamba tersebut sebagai hamba yang mulia. Sebagaimana Allah kabarkan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Oleh karenanya, hadirin sekalian jemaat rahimakumullah, begitu pentingnya takwa di dalam diri dan kehidupan kita. Maka penting bagi kita untuk terus berjuang bersungguh-sungguh menghadirkan nilai-nilai kehidupan yang di sana mencerminkan pantulan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadirkan itu semua, maka setidaknya kita harus memiliki semangat merenungkan kembali tentang hakikat kehidupan yang kita jalani, dan lebih khusus lagi mengenai tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Mengapa ini penting untuk kita refleksikan bersama? Karena ibarat suatu perjalanan, bahwa hidup yang kita jalani ini adalah perjalanan kembali menuju kepada siapa? Menuju kepada Sang Maha Pencipta. Begitu pula kalau kita gambarkan, ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kalau kita bepergian, maka ada yang namanya Google Map. Dari situ kita didampingi oleh kemajuan teknologi agar perjalanan yang kita lalui tidak menjadi tersesat. Kehidupan yang kita jalani pun juga sama. Butuh adanya panduan hidup agar perjalanan kepulangan kita menuju Sang Maha Pencipta bisa sampai ke sana dan diterima atau diridhoi. Oleh karenanya, hadirin dan jemaat rahimakumullah, maka penting kira-kira apa yang Allah kehendaki dalam rangka menciptakan diri kita ini. Hadirin dan jemaat rahimakumullah, kalau kita menelisik firman Allah, bisa kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat, Quran surat nomor 51, ayat ke-56. Ayatnya pendek namun memiliki makna yang sangat dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka semua dalam rangka beribadah kepadaku. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, ayat ini memberikan kabar kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani itu mengharuskan dalam rangka beribadah kepada Allah. Apapun aktivitas yang kita jalani ini, lebih-lebih apapun profesi yang kita tekuni, maka sesungguhnya di dalamnya harus diarahkan, harus diorientasikan dalam rangka beribadah hanya kepada Allah. Dan oleh karenanya Allah mengajarkan kepada kita dalam setiap ibadah sholat, di mana
Di dalam ibadah sholat ada kewajiban membaca Ummul Kitab, yang di dalamnya ada ayat di mana kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah pernyataan sikap kita di hadapan Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Oleh sebab itu, komitmen lisan, komitmen batin di dalam praktek ibadah ini harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana cerminan kehidupan yang kita jalani itu adalah cerminan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kalau kita sudah bersyahadat, maka di situ kita dinyatakan sebagai seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun syahadat lisan saja masih belumlah sempurna kalau tidak disempurnakan dengan syahadat perbuatan. Tidak sedikit orang menyatakan syahadat lisan, bahkan sejak kecil sudah terbiasa bersyahadat lisan, namun syahadat perbuatan masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Sama halnya kehidupan yang kita jalani ini, banyak orang punya niat yang beraneka ragam, namun sesungguhnya itu semua harus diorientasikan semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kehidupan yang kita jalani, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah, mengharuskan kita hanya fokus ibadah yang sifatnya hablum minallah saja? Ternyata bukan seperti itu. Ibadah meliputi seluruh kehidupan yang kita jalani ini. Ibadah yang sifatnya hablum minallah, tetapi juga harus dibarengi ibadah yang sifatnya hablum minannas. Tidak sedikit opini berkembang di tengah masyarakat kita. Yang penting berhubungan kepada Allahnya itu baik, tak mau peduli dengan sesama, tidak mau sedekah, tidak mau meringankan beban orang lain yang di dalamnya di situ ada nilai ibadah. Fokusnya adalah sholat, puasa, namun kaitan dengan ibadah-ibadah sosial justru terabaikan. Ataupun sebaliknya, fokus pada ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, namun di saat yang sama mengalami krisis ibadah yang terkait dengan hablum minallah. Hablum minannasnya sangat dominan, namun tidak diimbangi atau mengalami krisis dalam kaitannya hablum minallah. Ini pun juga membahayakan. Hadirin dan Jumat rahimakumullah. Seringkali terjadi di tengah masyarakat kita, gara-gara ada komitmen solidaritas, ada komitmen soliditas, sampai-sampai urusan sosial seolah-olah menjadi kiblat perilaku yang di dalamnya sebagai pilar kebaikan. Namun di saat yang sama mengabaikan komitmen untuk menyatakan setia menjalankan perintah Allah, misalnya sholat ataupun puasa. Ini pun juga sangat membahayakan. Mari kita ambil contoh. Bahkan contoh ini sangat ekstrim. Misalnya sang paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Kalau kita lihat melalui sudut pandang kebaikan-kebaikan sosial, Abu Thalib ini luar biasa kebaikannya. Namun kalau dilihat hubungan kepada Allah, ternyata sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak bertauhid. Kaitan dengan masalah sosial,
Suatu ketika sang paman Nabi ini pernah menyatakan di hadapan publik, siapa saja yang sampai mengganggu keponakan saya Muhammad dalam rangka untuk mengamalkan apa yang diyakininya, menyampaikannya kepada sesama, maka harus berhadapan dengan saya. Sang paman ini sudah pasang badan apabila keponakannya, yaitu Nabi Muhammad, diusik, diganggu dakwahnya oleh orang-orang yang memusuhinya. Namun apa yang terjadi? Suatu ketika sang paman ini menjelang ajal, Nabi merayu agar bertauhid, beriman kepada Allah. Dan sang paman tidak memberi respon apapun. Nabi sangat galau. Orang yang dicintainya dan sang paman pun juga mencintainya, kok masih belum mau, belum terbuka hatinya untuk bertauhid. Dan Nabi terus merayu sang paman ini hingga di masa-masa injury time hidupnya, detik-detik terakhir sebelum meninggal. Namun apa yang terjadi, hadirin dan jemaah rahimakumullah? Turunlah ayat Al-Quran, turunlah wahyu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad luluh sudah, pasrah sudah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya atas takdir Allah, Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak bertauhid. Hadirin dan jemaah rahimakumullah, kurang baik apa kesalehan sosial sang paman Nabi ini? Namun apa yang terjadi di mata Allah dari sudut pandang akidah Islam kita, belumlah termasuk golongan yang beruntung, karena di sisi yang lain ada keterputusan hubungan kepada Sang Maha Pencipta. Itulah pentingnya kita. Hablum minallah jalan, hablum minannas juga jalan, dalam rangka untuk mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, sebagai pendidik, di profesi itu ada nilai-nilai ibadah kepada Allah. Sebagai seorang pedagang, di profesi itu ada nilai-nilai ibadah kepada Allah. Sebagai penegak hukum, sebagai hakim, sebagai polisi, sebagai politisi, di semua profesi itu, jabatan publik apapun, ada nilai-nilai ibadah kepada Allah. Itulah pentingnya kita, agar semoga kita tidak hanya menyatakan secara lisan iyyaka na'budu saja, tetapi harus ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari bahwa kita orientasi hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar rute perjalanan hidup kita itu berada pada siratal mustaqim, jalan yang lurus hingga mudah kembali kepada Sang Maha Pencipta. Bukan jalan yang dimurkai, al-maghdub, apalagi jalan yang tersesat, yaitu ad-dhalin. Hadirin dan jemaah rahimakumullah, itu yang pertama, pentingnya ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua adalah pentingnya kita menterampilkan diri berakhlak mulia. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak ini jangkauannya juga meliputi seluruh dimensi kehidupan. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada kedua orang tua, kepada saudara, kepada famili handai tolan dan siapa saja yang kita jumpai, bahkan akhlak kepada yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini harus kita tampilkan sebaik mungkin, karena bagaimanapun juga akan membawa benih-benih misi Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, selain pentingnya kita untuk menampilkan diri berakhlak mulia kapan dan dimanapun juga, yaitu pentingnya kita
untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi sesama dan bagi syiar Islam. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad jauh waktu memotivasi kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Motivasi Nabi ini luar biasa dalam maknanya. Apabila kita sandingkan dengan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali dalam rangka untuk menghadirkan Islam ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Oleh sebab itu, hadirin dan Jumat rahimakumullah, kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus ambil peran sebagai aktor utama menabur dan menanam benih-benih rahmatan lil alamin itu. Dan benih-benih rahmatan lil alamin itu diantaranya adalah kita siap beribadah hanya kepada Allah, keterampilan berakhlak mulia atau berkarakter positif, dan memberi kebermanfaatan dalam kehidupan. Tidak mungkin pribadi-pribadi yang berakhlak buruk itu adalah benih-benih rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, seiring dengan kemajuan teknologi informasi hari ini, itu adalah kesempatan berharga bagi kita untuk menabur benih-benih rahmatan lil alamin dalam jangkauan yang lebih luas. Itulah cara kita mengikuti atau satu komando dengan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita menghidupkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita harus siap menjadi pribadi yang baik dan siap memberi kebermanfaatan bagi kehidupan. Semoga Allah membimbing kita, Allah memberi banyak jalan kemudahan kita, agar kita semakin hari semakin menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah, agar kita semakin hari menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bisa memberi kebermanfaatan bagi sesama dan syiar Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua sekaligus kesimpulan dari seluruh rangkaian khutbah pada kesempatan yang mulia ini, bahwa kita harus memiliki keyakinan kehidupan yang kita jalani saat ini adalah bukanlah akhir dari kehidupan itu sendiri. Justru ini adalah fase perjalanan yang nantinya akan berganti ke perjalanan berikutnya. Alam dunia hari ini dan nanti ada alam akhirat yang kita mulai melalui alam barzakh atau alam kubur terlebih dahulu. Namun statusnya dari sudut pandang hari ini adalah belum nyata, masih ghaib. Namun Allah sudah mengajarkan kepada kita sesungguhnya. Apa itu? Bahwa dulu itu kita pernah tinggal dalam satu alam yang sama, yaitu alam rahim ibunda tersayang kita. Alam dunia waktu itu masih gaib, belum nyata sebagaimana kita rasakan hari ini. Namun apa yang terjadi setelah 9 bulan lebih sekian hari, ibunda tersayang kita dengan mempertaruhkan nyawa dan dibantu oleh bapak kita, ayah kita, berjuang keras agar persalinan sang ibunda lancar. Atas izin Allah, akhirnya
kita terlahir ke dunia ini. Dan di saat itu kita nyatakan selamat jalan alam rahim, selamat datang alam dunia. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tentu punya keyakinan. Apalagi ciri orang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang takwa itu salah satu cirinya adalah punya keyakinan bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Oleh sebab itu nanti ada fase perpisahan kita dalam kehidupan ini. Dan saat itulah selamat jalan alam dunia, selamat datang alam kubur. Hadirin dan jemaat rahimakumullah, di alam baru nanti bahagia tidaknya kita, riang gembiranya kita, selamat tidaknya kita, sangat tergantung hari ini ketika kita hidup di dunia. Itulah kita patut bersyukur kepada Allah ketika sudah banyak pengetahuan, banyak informasi tentang petunjuk jalan yang lurus bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan oleh karenanya komitmen kita untuk siap menjadi pribadi yang baik, beribadah kepada Allah, berakhlak mulia, memberi kebermanfaatan dalam kehidupan harus terus kita rawat, sambil juga memohon kepada Allah untuk merahmatinya. Oleh karenanya mengakhiri seluruh rangkaian khutbah ini dengan semangat untuk terus menjadi hamba Allah yang bertakwa, marilah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh khusyuk kita memohon kepada Allah dengan satu harapan agar apa yang kita mohonkan senantiasa dikabulkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukilah kepada kami ya Allah bahwasanya yang benar itu adalah benar, dan berilah kami kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwasanya yang batil itu adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk bisa menghindari dan menjauhkannya. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa ingat kepadamu. Tolonglah kami ya Allah agar senantiasa terampil mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan tolonglah kami ya Allah, jadikanlah kami akan jadi hamba yang taat beribadah kepadamu. Ya Allah, kami meyakini ada batas akhir kehidupan di dunia yang kami jalani ini. Jika tiba saatnya kami berpisah dengan kehidupan dunia ini, kami mohon kepadamu ya Allah, akhirkanlah dalam keadaan husnul khatimah, dan golongkanlah kami ya Allah golongan hamba-hambamu yang bertakwa, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yuhibbul 'adla wal ihsan wa ita'a dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Summa aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar.